Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Para bapak dan ibu jamaah sholat maghrib dan kajian rutinan, moga-moga diparingi istiqomah kabeh, berkah kabeh, sehat kabeh, umur panjang, rezeki kabeh. Pada malam ini kita memulai ngaji kitab Syarah Hadis Jibril. Moga-moga baik pada betah istiqomah. Sing penting Bapak Ibu katerge wong ngaji itu ora wajib pinter, tidak wajib hafal, tidak wajib pinter. Yang wajib adalah datang mau ngaji. Kita mulai dari halaman 11. Khutbatul kitab, khutbah kitab atau mukadimah. Para ibu bapak yang saya muliakan, kitab ini ditulis oleh Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid Ba'alawi Al-Hasani. Jadi yang menulis kitab ini adalah cucu buyutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Allamah, orang yang banget alim. Itu kata-kata Alamatu, al-alamah, tak di belakangnya ada huruf tak. Itu huruf tak di situ itu tidak menunjukkan tak lil muannas, bukan menunjukkan tak arti perempuan. Itu takna namanya tak al-mubalaghah, lil mubalaghah, artinya banget alim. Al-alamah wong kang banget alime, ad-da'i ilallah, yang mengajak selalu kepada Allah, namanya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid Ba'alawi Al-Hasani. Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid Ba'alawi Al-Hasani ini adalah cucu buyutnya Rasulullah SAW
Beliau terkenal seorang yang alim, ma'rifat billah, ahli tasawuf, ahli fikih, ahli tafsir, menguasai ilmu, berbagai macam ilmu agama. Dan kitabnya banyak karangannya. Ini yang kecil kitab ini. Kitab ini kecil, hanya menerangkan satu hadis. Hadis malaikat Jibril datang di hadapan sahabat Nabi, yang hadis itu menerangkan 3 hal: Islam, iman, ihsan. Hanya kemudian oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim ini, hadis itu diterangkan panjang. Kalau kita mempelajari, memahami, syukur-syukur sampai dengan menghayati kitab ini sampai khatam, kita telah belajar Islam, iman, ihsan yang dinilai, dipandang oleh para ulama sebagai arkanuddin, rukune agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sedaya puji iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang ngerani wong alam kabeh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bahasa Indonesianya gitu. Wa as'alu lan nyuwun sapa isun jare pengarang kitab niki Allah ing Gusti Allah subhanahu maha suci Gusti Allah. Nyuwun al-fatha ing kebuka, al-mubina kang jelas, kang terang, wa kamalal yaqini lan nyuwun ing kesempurnaane keyakinan, wa tamkini lan kedudukan. Orang zaman dahulu nulis kitab itu betul-betul diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orientasinya adalah Allah. Orientasinya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kitab ini ditulis, penulisnya berkata, wa as'alullaha subhanahu al-fathal mubin wa kamalal yaqin wa tamkin. Saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya dibukakan hatinya dengan sejelas-jelasnya untuk menulis kitab ini, dan minta kesempurnaan keyakinan supaya yang ditulisnya berdasarkan keyakinan yang teguh dan juga kedudukan yang kokoh. Wa asyhadu lan nyakseni sapa ingsun Allah ilaha ingyeto orang pangeran iku maujud kang wajib dan sebab iku maujud illallahu amin Gusti Allah. Wahdahu hale jabe Gusti Allah. La syarika ora ono sekuton iku maujud lahu kabeh Allah. Gusti Allah al-Maliku kang rajani, al-haqqu kang bener, kang hak, al-mubinu kang mubin, kang maringi penjelasan. Wa asyhadu lan yaksini sapa ingsun yen anna Muhammadan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kawulane Gusti Allah, wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah. As-sadiqu kang sodik kang jujur, al-amin kang dipercaya, al-qail kang dawuh man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dari Kanjeng Nabi man utawi sapane wong yurid kang ngarepaken sapa Allah bihi iman khairan ing kebagusan, yufaqihu fiddin, yufaqih maka minteraken sapa Allah hu iman fiddini ing dalam urusan agama, ing dalam ilmu agama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
Jika Allah menghendaki kepada seseorang, orang itu akan diangkat derajatnya dengan baik oleh Allah. Jika Allah menghendaki seseorang, orang itu akan menjadi orang yang baik. Maka kata Rasulullah, yufaqihu fiddin, akan dibuat dia mampu memahami agama dengan baik. Akan dibuat oleh Allah diparingane otak pikirane gampang memahami agama. Agama lamun ora gampang-gampang nemen ge kiyeng teka kegolet ilmu agama. Itu berarti Allah menghendaki pada orang tersebut untuk bisa memahami agama. Dan apabila orang itu terdorong, termotivasi untuk memahami agama, itu indikasi bahwa Allah mencintai dia, bahwa Allah punya rencana untuk mengangkat dia derajatnya dengan cara dipahamkan pemahaman tentang agama. Salam muga-muga maringi sholawat sapa Allah Gusti Allah wasallam alam maring keselamatan alaihi ing atase Kanjeng Nabi wa ala alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabat-sahabat Kanjeng Nabi wa ala sajil anbiya'i lan ing atase sekarone pira-pira nabi wal mursalin lan utusan wa ali kullin wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, dan seluruh keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Amma ba'du. Nah, itu muqaddimah saja. Fahadihi, maka utawi iki risalah kang dijegel Bapak Ibu kitab ini. Risalatun adalah risalah mukhtasaratun yang ringkas. Ini adalah kitab atau risalah yang ringkas, ikhtisar. Tastamilu 'alal wajibatid diniyah, yang mencakup tentang kewajiban-kewajiban agama. Kewajiban-kewajiban agama itu min ulumil islami, tentang ilmu keislaman, wal imani, dan ilmu teologi keimanan akidah, wal ihsani, dan ilmu ihsan al madhkurati kang disebut fi hadis Jibril alaihi salam, dalam hadis Jibril. Wa huwa, hadis itu adalah hadis rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Muslim fi sahihihi, dalam kitab sahihnya, an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mimma, termasuk barang, yalzamu, yang wajib, opo ma al mukallafa, yalzamu kang wajib al mukallafa ing wong mukallaf opo ma'rifatuha ma'ruhi madhkurah wa ta'udu, dan kembali alaihi, kepada mukallaf, samrotuha, buahnya. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, ini masih mukadimah, belum masuk kepada pembahasan isi kita, bahwa kitab ini oleh pengarangnya disebut sebagai kitab yang ikhtisar, risalah yang mukhtasarah, ringkasan yang singkat, yang kita becilik halamannya mung 170, mung luwih gede ketimbang kitab kang wingi, lumayan. Senajan cilik, ini mengandung pokok-pokok ajaran Islam. Tentang keislaman berarti syariat, tentang keimanan berarti akidah atau teologi, tentang keihsanan berarti tentang akhlak, tasawuf, dan yang lain-lainnya. Berasal dari hadis satu saja
hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, kita cukup taslim, artinya kita terima saja. Dipastikan sahih, dan itu sepakat para ulama. Kalau ada satu dua yang di dalam Sahih Muslim ataupun Sahih Bukhari dinyatakan tidak sahih, itu bukan pada tidak sahih atau dhaif yang tingkatnya pada maudhu, tetapi biasanya mu'allaq. Artinya mu'allaq itu Imam Muslim atau Imam Bukhari tidak menyebutkan sanad di dalam hadis itu. Nah, tidak menyebutkan sanad itu dalam rangka untuk mempercepat, memperpendek sanad. Hadis yang sama di dalam kitab yang sama, nanti di pasal yang berbeda disebutkan sanadnya secara lengkap. Maka yang pertama tadi disebut dhaif, kemudian naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi sebab ada hadis syahid yang menjelaskan sampai dengan lengkap sanadnya. Yang begini diterangkan dalam ilmu namanya ilmu mustalahul hadis. Kita teruskan mukadimahnya dulu. Waqad kana, dan sungguh ada Sayyidul Imam, Sayyiduna tuan kita, junjungan kita, Al-Imam Syekhul Islam, Imam disebut dijuluki Syekhul Islam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu yaqul. Syekhul Islam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad pernah dengar Rotibul Haddad ya? Itu adalah wiridan yang disusun oleh Syekhul Islam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kemudian biasa disebut dengan Rotibul Haddad, Rotiban. Yaqulu, beliau berkata, nawadtu an nasroha fi risalatin jami'atin hadis Jibril. Nawadtu, saya ingin, an nasroha, menjelaskan, fi risalatin jami'atin, pada risalah yang menyeluruh, jami'atin yang komplit, hadis Jibril, yaitu hadis Jibril. Hina ata, pada waktu datang Jibril itu an-nabiyya, di hadapan Nabi, wa indahu, dan di samping Nabi ashabuhu, ada sahabat-sahabatnya. Faqala, kemudian Rasul bersabda, ba'da khurujihi, setelah keluarnya malaikat, hada Jibrilu, ini adalah malaikat Jibril. Atakum, datang malaikat Jibril kepadamu, yu'allimukum, untuk mengajarkan kepada kamu sekalian, dinakum, agama. Intaha, selesai, bimakna, dengan makna yang dimaksud. Jadi para bapak ibu, ini menjelaskan saja maksud daripada ditulisnya kitab ini. Faja'alna qalahu hadza kal isyarah, maka kemudian kami jadikan ucapan Nabi itu, hadza, itu ini, kal isyarati, sebagai isyarah, bil idni, dengan izinnya, fi jam'i ma balagha ilaihi ilmul qasir, di dalam mengumpulkan apa yang sampai kepadanya ilmu kami al-qasir, yang cendak, yang pendek, yang sedikit, wa fahmunal fatir, dan pemahaman kami yang lemah, mimma huwa kasyarhi limastamala alaihil hadisul madhkur, sebagaimana yang disyarahi pada hadis yang disebutkan. Wa nas'alullah, dan kami minta kepada Allah, ayyasluha, semoga Allah melegakan, menerangkan, lana, pada kami, as-sudura, dada kami, wa yuyassiru lana al-umur, dan memudahkan kami,
Innahu azizul ghafur halimun syakur. Bapak Ibu, rendah hatinya orang-orang zaman dahulu. Orang zaman dahulu itu ngarang kitab, satu orientasinya karena Allah, dan totalitas untuk betul-betul mencari ridho Allah. Kemudian begitu tawaduknya orang-orang zaman dahulu, ulama-ulama zaman dahulu itu, saking tawaduknya, sebegitu alimnya ngomongnya ilmu al-qasir wa fahmunal fatir. Ilmu isum setitik, pemahamannya juga dangkal. Ini ulama-ulama zaman dahulu. Saking tawaduknya, kemudian semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka kitab yang disusunnya bertahan sampai dengan puluhan, ratusan, bahkan berabad-abad. Ini bedanya ulama zaman dahulu dengan ulama zaman sekarang. Saya baca buku ilmu mustalah al-hadis, buku mustalah al-hadis. Di muqaddimahnya saya baca, buku ini adalah buku yang akan membuka seluruh cakrawala ilmu hadis, sehingga orang tidak sembarangan memakai hadis. Ini adalah satu-satunya buku. Wah, pokoknya itu buku mengagung-agungkan pengarangnya dan bukunya, kemudian menganggap remeh buku yang lainnya. Itu buku. Kalau saya sebutkan pengarangnya, kayaknya ada yang kenal di YouTube, kenal orang. Dalam hati saya, beda banget ya dengan ulama zaman dahulu. Ulama-ulama zaman dahulu, masya Allah, tawaduk bisa. Karena tawaduk, rendah hati, dan semata-mata karena Allah, bukan untuk menyerang orang, maka kitabnya bertahan sampai dengan ribuan tahun. Dan kitab-kitab yang isinya ditulis oleh nafsu, berdasarkan nafsu, ingin menghantam orang supaya paham dia yang muncul, itu nafsu namanya, Pak. Itu kitabnya bertahan puluhan, belasan tahun saja. Setelah itu nggak dipelajari orang, karena memang tidak berkah. Ini bedanya ulama-ulama zaman dahulu dengan ulama-ulama zaman sekarang. Maka tawadhu, rendah hati, adalah bagian dari ajaran agama yang terpenting. Ibu bapak yang pernah ngaji kitab Jurumiyah, coba Pak, itu di pinggirnya, di muqaddimah, di Jurumiyah itu ada kisah begini. Kitab Jurumiyah itu sudah berapa ratus tahun umurnya sampai sekarang itu. Kitab Jurumiyah. Itu kitab Jurumiyah ketika dikarang, Pak, kitabnya kecil, tapi kalau orang paham kitab ini, demi Allah bisa baca kitab. Asal paham saja, ngaji selesai paham, enggak hafal juga enggak apa-apa, tapi paham. Baca kitab apa saja bisa, walaupun kitabnya kecil. Sebab kalau Ibriti Alfiyah itu uraian lebih panjang daripada Jurumiyah saja. Itu kitab pengarang Jurumiyah itu ngomong begini, Pak. Ya Allah, saya karang kitab ini semata-mata liwajhillah, semata-mata karena Allah. Kitabnya disobek-sobek, kemudian dibungkus pakai kain, dilemparkan ke laut. Dilempar ke laut. Jika kitab ini akan bermanfaat, dia akan dimanfaatkan oleh banyak orang dan akan kembali. Bapak Ibu, kitab yang disobek-sobek di kertas, dilempar di sungai ke arah laut itu balik lagi kitabnya dalam keadaan utuh. Tidak hanya di Indonesia yang mengajarkannya, tapi seluruh dunia. Itu kitab Jurumiyah. Begitu juga kitab-kitab yang lain. Coba betapa tidak bodohnya Imam Syafi'i. Kalau dibalik, betapa hebatnya Imam Syafi'i. 6 tahun, ada yang bilang 9 tahun hafal Quran 30 juz. Umur 12 tahun hafal kitab Muwatta, kitab Imam Malik, tebel.
gurunya. Umur 25 tahun sudah berfatwa. Sebegitu alim, pintar, luar biasa. Disebut Nasirul Hadis. Disebut beliau adalah pengarang usul fikih pertama di dunia. Bapaknya usul fikih. Sebegitu alimnya, dia bilang ilmu saya sedikit, pemahaman saya cetek. Ngomongnya gitu Pak. Ada orang Pak itu di YouTube, jenggotnya rada panjang sedikit, kemudian celananya gantung. Imam Ghazali itu sesat. La ilaha illallah. Orang, ampun, Imam Ghazali itu kitab Ihya Ulumuddin itu katanya isinya dongeng, itu sesat. Maka orang yang mempelajari kitab Ihya Ulumuddin itu ya mempelajari orang sesat. Ampun Bapak Ibu, saya ngaji di kiai-kiai yang bilang begini, sobirin bakal anak wong beda karo siran ibadah aja sokan ngakum salah ya, bukan sirai dulu meruh ilmu nih. Kiai saya mah begitu Pak. Maka orang yang ngaji di pesantren itu nggak pernah bilang ini bid'ah, ini dolal, nggak pernah. Karena memang kiainya ngajarinya begitu. Beda dengan sebelah loh Pak. Nembe ngaji ping telu, hafal hadis kullu bid'atin dolalah, yang beda disesatkan semua. Hadis nembe hafal setugel Pak. Nembe hafal kullu bid'atin dolalah, yang bid'ah itu dolalah, wa kullu dolalah pinar. Mung-munge hadis Pak, mung-munge Pak. Wong sing dianggap sesat, emboke dhewek kan lairaken gara-gara doa salate berbeda dianggap sesat. Masyaallah. Hati-hati ngajinya Pak. Itu kan menumbuhkan kebencian kepada seseorang. Wis pokoke bakar dudu golongane. Bakar dudu golongane salah beli. Nah, ini saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, kitab ini kitab yang sangat tawar. Belum masuk ke kitab ini, Bu. Ini baru mukadimah saja supaya kenal isi kitab ini. Ini belum masuk kepada isi. Bapak Ibu kenal Kiai Fakih ya, Kiai Fakih Benda Kerep. Kiai Fakih. Bapaknya Kang Miftah almarhum. Dulu saya ke Kiai Fakih, ke Kiai Adan, ke Kiai Hasan. Ketiga-tiganya almarhum semua. Saya main ke sana. Kebetulan penelitian skripsi saya saat itu di situ. Karena tertantang ketemu Kiai Benda Kerep itu lebih susah daripada ketemu bupati. Yang ngomong begitu tuh dosen Pak di kelas. Saya ke sana 1 tahun saya penelitian di sana. Apa yang dikatakan oleh dosen saya di kelas? Enggak. Saya datang ke Kiai Fakih. Cung sing pundi cung? Kula asli sing Losari Kiai. Mung tentang dapur. Oh, boten pripun cung? Ayo njabur. Pak, ini gelas itu Pak tidak ditaruh sebelum saya ngambil makanannya. Maka cung diambil. Ayo dipun cung, ambil semua. Kapan burung dipangan? Kudu dipangan Pak. Ladeni saya sampai berjam-jam. Enggak Pak, enggak susah enggak. Kemudian Kiai Punten Kulaimu pengen bisa baca kitab, pengen paham agama. Iku ngomongnya apa coba Pak? Cung, kula sing ora duwe apa-apa. Ngomongnya apa kok? Semono alim ulama luar biasa jawab ke saya tuh. Cung, kula sing ora duwe apa-apa. Sing pinter, sing alim banget bapak kula, bapak kula. Ini namanya orang tawadhu. Coba bapak orang tawadhu. Arep apa cung? Anu Kiai nyuwun diparingi ilmu. Ya iya ngaji kalau ngaji. Beli tawadhu. Ini beda banget kok Pak. Ada yang kenal Kiai Hasan Pak. Adiknya Kiai Fakih, Kiai Hasan itu. Saya main ke rumahnya Pak. Itu lagi penelitian. Main ke rumahnya. 3 jam Pak saya diladeni. Saya seorang diri anak muda, sobirin muda, masih mahasiswa semester 7 saya. Kan masih muda banget saya. Hanya kesana pakai sarung, kalau pakai celana kan nggak dilayani. Maklum saja biasa nggak apa budaya nggak apa-apa. Kita pakai sarung menyesuaikan diri. Ketika saya ngobrol, tiba-tiba tongol lagi di pintu depan, tongol kepala. Anda bisa ngomong tongol, nggih,
Kiai Hasan ngomong, oh enggak. Setengah jam lagi ada lagi kepala tongol di pintu, tongol lagi. Nongol bang kepala tuh. Boleh bro. Kiai mungkin bagian. Itu tongol berkali-kali. Baru suwe kira-kira 3 jam. Mulai ngomong, Kiai, iku anak santri tak tongol bae dase. Oh enggih Jong, niku ku ngenteni kula pengen mangkat di Jakarta. Astagfirullahaladzim. 3 jam Pak. Hanya ngeladenin saya seorang diri, sobirin muda tuh Pak. Dia mau berangkat ke Jakarta sejak 3 jam sebelumnya dan sudah ditunggu di atas sungai Pak. Mobil sudah siap. Tidak berangkat segera ke Jakarta, hanya ngeladenin bocah cilik arane sobirin. Saya pikir katanya susah nemuin ya, nggak mudah banget. Malahan hanya ngeladenin saya sampai dengan 3 jam padahal sudah ditunggu mau berangkat ke Jakarta. Tuh, Bapak Ibu, ini contoh ulama-ulama yang tawadhu. Maka Bapak Ibu ngajilah kepada para kiai, para ulama yang tawadhu. Kalau yang tawadhu itu Pak, menyampaikan ilmu itu dari hati semata-mata karena Allah, bukan untuk menghantam orang, bukan untuk supaya merasa paling benar dan orang lain salah. Jangan pernah seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fil Assalamualaikum